Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai kasus bullying. Nah, di mana beranggotakan dengan Saya Arifin Rahmat dengan NIM 2308020066. Saya Ditya Pratama Siregar dengan NIM 2308020088. saya Fitra Filaili dengan NIM 2308020097. Saya Maratus Soleha dengan NIM 23080-2028. Saya Sutra Mega Swastika dengan NIM 2308020023. Saya Nesa Ayunda dengan NIM 2308020080. Saya Bukhari Sidik Marsetya dengan NIM 2308020079. Sebuah tragedi menguncang dunia pendidikan Indonesia. Seorang siswa SMP di Lampung nekat menghabiskan nyawa temannya sendiri karena dendam yang dipicu oleh perundungan yang terus-menerus. Pelaku dan korban keduanya berusia 13 tahun, mereka duduk di kelas yang sama, berbagi ruang belajar, namun tidak berbagi rasa aman. Selama hampir 2 minggu, pelaku mengalami perundungan, ditendang, dipukul, dihina. Semua terjadi di ruang kelas, tempat yang seharusnya menjadi zona nyaman bagi anak-anak. Rasa sakit hati yang dipendam akhirnya meledak pada tanggal 29 September 2025. Pelaku mengambil gunting dari laci mejanya dan menyerang korban secara membabi buta hingga korban meninggal dunia di Pelajar sekolah menengah pertama atau SMP yang menyebabkan ini teman sekolahnya meninggal dunia dan diduga akibat perkelahian yang terjadi di ruang kelas sekolah. Tersangka ini tega menghabisi teman satu sekolahnya karena sudah 4 kali mengalami perundungan atau bullying. Ya, korban bernama Julian Saputra ini meninggal dunia setelah terlibat perkelahian dengan pelaku berinisial S dari kelas yang berbeda saat jam istirahat sekolah pada Senin pagi 29 September ya. Dari pengakuan tersangka kan memang dirinya melakukan perlawanan karena kerap menjadi sasaran perundungan oleh korban. Saat ini polisi kan sedang mendalami kasus ini dan informasi sudah kemudian mengamankan pelaku dari peristiwa ini. menganalisa kasus siswa SMP di Lampung yang membunuh temannya akibat sering dibully, menunjukkan interaksi kompleks antara faktor psikologis, sosial, dan lingkungan. Pelaku mengalami dendam, frustasi, dan rendah diri, serta kurang mampu mengelola emosinya. Lingkungan sekolah yang tidak responsif, pengaruh teman sebaya, dan minimnya dukungan keluarga memperburuk kondisi ini. Sementara kurangnya pendidikan emosional dan penegakan aturan anti-bullying membuat pelaku agresif tidak terhambat. Dampaknya sangat serius, termasuk hilangnya nyawa korban, trauma bagi teman dan keluarga, serta konsekuensi hukum bagi pelaku. Pencegahan memerlukan program anti-bullying, pendidikan empati, layanan konseling, pelatihan guru, keterlibatan keluarga, dan penegakan aturan yang tegas. Setelah menganalisa kasus siswa SMP di Lampung yang membunuh temannya akibat bullying, dapat dikaitkan dengan teori psikoanalisis, teori Sigmund Freud. Freud menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh konflik antara id, dorongan naluriah, ego, realitas, dan superego moral. Dalam kasus ini, pelaku yang mengalami perundungan berulang bisa mengalami tekanan emosional yang menumpuk sehingga id mendominasi dan mendorong tindakan agresif tanpa kontrol ego yang cukup. Tindakan pembunuhan terjadi secara impulsif setelah pemukulan terakhir, menunjukkan dominasi dorongan bawah sadar dan ketidakmampuan mengelola konflik batin. Teori kedua yang dapat dikaitkan oleh kasus tersebut yaitu teori frustasi, agresi oleh Dollar dan Miller. Frustasi yang tidak tersalurkan dapat berubah menjadi agresi. Pelaku yang terus-menerus dibully mengalami frustasi yang akhirnya meledak dalam bentuk kekerasan. Pelaku mengalami perundungan fisik berulang atau ditendang, dipukul, dan akhirnya melampiaskan agresi secara ekstrim. Teori ketiga yang dapat dikaitkan oleh kasus tersebut yaitu teori behavioral oleh Skinner. Terbentuk dari penguatan dan pengalaman masa lalu, jika pelaku tidak mendapatkan intervensi atau dukungan setelah dibully, ia belajar bahwa kekerasan adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik.
Tidak adanya intervensi dari guru atau orang tua memperkuat persepsi pelaku bahwa ia harus bertindak sendiri. Baik, kesimpulan kasus ini menunjukkan bahwa bullying bukan hanya masalah sosial, tetapi juga psikologis yang kompleks. Tanpa intervensi, korban bisa menjadi pelaku kekerasan. Dalam teori psikoanalisis, frustasi, agresi, dan behavioral memberikan kerangka untuk memahami dinamika ini. Dalam jurnal-jurnal di atas memperkuat bahwa bullying berdampak serius pada perkembangan mental dan bisa berujung pada tragedi jika tidak ditangani.